Oke, baik. Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Pajak Penghasilan. Hari ini merupakan pertemuan kita yang pertama. Ya, pada pertemuan pertama ini saya akan melakukan introduction atau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Bisa jadi beberapa teman-teman mungkin sudah ada yang pernah mengenal saya, tapi ada yang belum mengenal saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Benyamin Melat Nebar. Saya lulusan dari Universitas Katolik Sanata Dharma untuk mendapatkan gelar S1, Bachelor Degree Konsentrasi Akuntansi. Ya, kebetulan skripsi saya itu mengambil tentang pajak. Ya, judul daripada skripsi saya tentang pajak. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di Universitas Trisakti, Magister Akuntansi, Jakarta, juga mengambil konsentrasi akuntansi pajak ya, di mana unsur penelitian dalam salah satu tesis saya itu juga mengambil tema tentang pajak. Ya, di sini saya akan mengajarkan kepada teman-teman sekalian mata kuliah pajak penghasilan. Ya, untuk pajak penghasilan ini pertama kita akan membahas tentang silabus daripada mata kuliah pajak penghasilan ya. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan ya, 16 kali pertemuan di mana pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8, setelah itu dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Ya, jadi diharapkan kerjasama daripada teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar ini supaya bisa berproses secara maksimal. Karena kondisi pada saat pandemi COVID-19 dirasa eh, tidak terlalu maksimal ya, tapi karena ini mau tidak mau kita harus tetap jalankan kegiatan belajar mengajar, maka akan diterapkan atau diimplementasikan bagi universitas kita, yaitu Universitas Budi Dharma. Oke, kita langsung membahas tentang mata kuliah ini, pajak penghasilan ya. Oleh satu lagi universitas ya, di pertama di Universitas Budi Dharma, kemudian di kampus Institut Global Tangerang, lalu ada STMIK Insan Pembangunan, Akademi Pajak Maria Mediatrix, dan juga Institut Kalbis. Ya, di mana saya mengajar mata kuliah seputar akuntansi, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, lalu perpajakan ya, banyak mengampu mata kuliah perpajakan. Nah, harapannya ya bagi setiap mahasiswa di dalam mata kuliah ini dibagikan selama perkuliahan. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik ya, menyimak dan bisa mendapatkan pencerahan setelah mendapatkan penjelasan dari saya. Tapi sebenarnya sebagai seorang dosen itu, dosen hanya bertindak sebagai mediator atau sebagai perantara untuk mensukseskan mahasiswanya. Jadi, sebenarnya harapannya adalah mahasiswa itu harus belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri, banyak membaca, setelah banyak membaca, eee, bacanya gimana dong Pak, pakai buku? Bukan ya. Kita punya smartphone, kita punya handphone, kita gunakan handphone kita untuk mengakses situs-situs perpajakan seperti Ortex, pajak.go.id, online pajak, ya. Lalu mengetahui bagaimana sih cara melakukan pelaporan pajak secara online, atau melakukan pembayaran pajak juga secara online. Nah, itu teman-teman bisa mempelajari sendiri ya. Jadi sebenarnya tanpa ada saya pun teman-teman bisa banyak mendapatkan wawasan pengetahuan yang jauh lebih luas. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman aja udah bisa banyak membaca, begitu saya menjelaskan kita nyambung. Pembicaranya juga akan lebih enak ya. Karena kita sama-sama
apa yang saya bicarakan ternyata teman-teman menyimak dan bisa semakin mendalaminya. Apalagi kalau teman-teman di kantor masing-masing ya, sudah melakukan pekerjaan ini sehari-hari ya. Di kantornya ada yang udah mengerjakan, "Pak, saya biasa ngerjain SPT PPh 23." "Oh, Pak, saya biasa mengerjakan di faktur." Nah, itu lebih bagus lagi. Di sini kita akan saling sharing pengalaman. Ya, dengan menggunakan aplikasi e-faktur, apakah ada kendala atau menggunakan aplikasi yang lain saat mau melakukan pembayaran pajak menggunakan e-billing, ya, atau melakukan pelaporan pajak untuk jenis-jenis pajak yang berbeda, bagaimana. Ya, itu kita bisa melakukan sharing pengalaman aja, ya bisa jadi, saya memang ketinggalan belum update, tapi teman-teman justru lebih update karena di kantor sehari-hari mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya, jadi nantinya, bisa memberikan sharing juga, selain salah satu ada yang bertanya ya, teman-teman bertanya, jadi teman-teman yang lain nggak tahu atau nggak paham, jadi akhirnya tahu, udah ngerti deh ternyata ngerjainnya seperti ini. Ya itu, kemudahannya ya, jadi sama-sama belajar, seperti itu. Nah, kita lihat tujuan umum daripada mata kuliah pajak penghasilan. Hal yang diharapkan dari pemberian kuliah pajak penghasilan adalah mahasiswa dapat memahami berbagai kebijakan umum dan peraturan di bidang perpajakan yang dipungut dan diatur oleh pemerintah pusat. Ya, di sini kebijakan umum berarti dari apa, Pak? Dari regulasi, ya, dari undang-undang pajak, ya, di mana undang-undang pajak juga kadang diperbarui, apalagi sekarang juga tarif PPh Badan juga udah berubah ya. Sejak pandemi COVID-19 tarifnya semakin diturunkan, ya kan. Entar tahun 2022 dibedain lagi tarifnya. Ya, jadi peraturan senantiasa diubah oleh pemerintah ya supaya apa, tidak, membuat siklus bisnis menjadi menurun atau malah merugikan banyak masyarakat, ya masyarakat udah kesulitan dikenain pajak lagi, tambah lagi tarif pajaknya tinggi, terus nggak ada kemudahan atau tidak diberikan keringanan dalam hal PTKP dan lain sebagainya ya, itu kan nanti pasti akan banyak kebijakan-kebijakan umum yang harus diubah oleh pemerintah dan kemudian pemerintah akan mensosialisasikan kepada masyarakat tujuannya apa, memberikan kemudahan kepada masyarakat banyak, ya seperti itu. Kemudian, peraturan itu meliputi ya yang paling tinggi ada undang-undang, ya kita setelah undang-undang di bawahnya ada peraturan pemerintah, ada, keputusan Menteri Keuangan, lalu ada keputusan Presiden, instruksi Presiden, dan lain sebagainya, dan semuanya itu adalah peraturan-peraturan yang mendukung setiap regulasi peraturan yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia. Ya, bagaimana nanti kita lihat, oh mana nih pajak yang dipungut dan diatur oleh pemerintah pusat, lalu mana pajak yang dipungut dan diatur oleh pemerintahan daerah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa memiliki bekal dalam mengambil berbagai keputusan pajakan yang dihadapi oleh wajib pajak. Ya, di sini akhirnya kita bisa apa, bisa mendapatkan informasi, ada suntikan wawasan atau suntikan pengetahuan, ya. Sehingga dari sana kita bisa mengambil berbagai keputusan. Keputusan apa sih, Pak? Keputusan kalau teman-teman di kantor ya, "Pak, saya ada kasus nih, bekerja dengan perusahaan, ada hubungan dengan perusahaan konstruksi, lalu saya harus potong PPh apa, Pak?" Oke, PPh pasal 4 ayat 2. Jadi teman-teman bisa langsung mengambil keputusan. Ya, oh langsung potong PPh pasal 42, tarifnya berapa ya, Pak? Nah, itu langsung koordinasikan dengan manajer apakah sudah oke, sehingga pada saat siap dilakukan pembayaran sudah dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Ya, dan dari sana kita akhirnya akan menambah wawasan kita setiap kali kita dihadapkan pada kasus-kasus pajak dengan hal-hal yang berbeda ya, bukan hanya berkaitan dengan pajak atau PPh jasa konstruksi, tapi PPh final yang lain juga kita bisa tahu, ada PPh pasal 15 tentang pelayaran, jasa pelayaran dalam negeri, lalu ada PPh pasal 23 tentang belanja jasa, PPh pasal 21 tentang gaji karyawan, ya pemotongan atas gaji karyawan dan lain sebagainya, serta PPN, ada bea meterai, pajak daerah, ya ada pajak bumi dan bangunan dan lain-lain yang artinya, kita bisa melihat ya.
seperti apa sih jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian, pendekatan pembelajaran. Untuk pendekatan pembelajaran kita ya, karena kita masih menggunakan, metode secara online, di mana saya biasanya menggunakan dengan cara media pembelajaran YouTube, di mana video pembelajaran tersebut akan saya share setiap kali perkuliahan. Teman-teman silakan dengarkan, pelajari ya PowerPoint-nya yang sudah saya share juga di e-learning. Kalau kurang jelas, ulangi lagi penjelasan dari saya, bisa diulang-ulang ya, untuk, semakin memperdalam informasi bagi teman-teman sekalian. Ya, media yang akan digunakan, eee, sometimes pakai Big Blue Button, pakai Google Meet atau YouTube, lalu dengan menggunakan PowerPoint atau PDF ya, biasanya kalau di dalam e-learning pasti menggunakan PDF, ya seperti itu. Lalu pada saat pendekatan plan pembelajaran itu nanti akan ada tugas mandiri maupun tugas kelompok. Ya ada tugas mandiri, pasti ada tugas kelompok ya, untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi yang sudah disampaikan dosen selama perkuliahan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin teman-teman juga mikir ya, "Pak, kok tugas mulu sih, Pak?" Ya, tugas melulu itu supaya kita makin terlatih ya. Orang bisa hebat itu karena banyak latihan kan. Tapi kalau dia nggak pernah berlatih, ya dia diem aja menunggu kesuksesan datang ya nggak bisa. Kita kan semakin kita sering berlatih, setiap kali kita dihadapkan pada beberapa masalah atau kasus-kasus yang complicated atau rumit, kita bisa menangani hal tersebut. Tapi kalau kita nggak pernah dihadapkan pada kasus-kasus tersebut, gimana kita bisa menyelesaikannya, nggak? Jadi kita, ibaratnya seperti learning by doing. Setiap persoalan-persoalan yang ada kita, "Wah, saya udah bisa nih, Pak," secara, kritis ya, mengkritisi setiap permasalahan, lalu kita mencari solusi dan kita, "Oh, begini, Pak, secara penalaran, secara logika harus seperti ini dan seperti ini." Jadi, teman-teman bisa mengambil keputusan ya. Jadi kita tuh bekerja itu, secara menggunakan pemikiran kita ya, secara kritis, bukan melakukan sebuah pekerjaan yang daily activity yang begitu-begitu aja ya. Contoh nih, teman-teman kalau, "Pak, saya cuma ngerjain invoice, Pak." Ya udah saya cuma input invoice, itemnya ada 20, dikali dengan harga per itemnya sekian, totalnya sekian, tambah PPN sekian. Jadi, ibaratnya ngerjain begitu, tapi ya karena daily activity jadi nggak mulai kayak tidak menalar, tidak membuat, kerangka berpikir dalam diri kita. Kita kan harus mengkritisi segala sesuatu. Ya, lalu kita siap untuk mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan baru kita, "Oh, harus begini ya." Dengan begitu teman-teman akhirnya semakin matang ya, dalam berpikir dan akhirnya, dengan demikian ya, dengan pemikiran yang matang dan baik itu tentu akan menjadi perhatian oleh atasan-atasan dan akhirnya bisa meningkatkan salary bagi teman-teman sekalian, tambah lagi bisa ada kenaikan jabatan ya, lebih diperhatikan ke arah sana, jenjang karir yang baik dan akhirnya memberi sesuatu hal yang, berdampak hal yang sangat baik bagi kita semua ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi begini, untuk perkuliahan kita itu kan memang mata kuliah pajak penghasilan, tetapi saya punya harapan yang besar kepada mahasiswa supaya, mahasiswa itu banyak belajar secara mandiri. Karena kenapa kita kelas karyawan itu waktunya sangat mepet, tambah lagi teman-teman pasti capek pulang kerja kan, udah pulang kerja, tambah lagi pulang harus, "Wah, masih kuliah lagi, mana gue belum makan lagi," segala macam, pasti banyak alasan. Tambah lagi pas lagi diajarin sama dosennya ngantuk, "Ah, capek lah Pak, ngedengerin Bapak ceramah terus, ngomong terus, saya lelah dengernya, mendingan saya tidur." Ya, jadi jangan sampai kayak gitu. Ya, maka dari itu, supaya hal ini tidak terjadi, makanya teman-teman pertama harus belajar mandiri dulu. Setelah udah belajar mandiri, pada saat masuk, kan saya udah kasih nih tema-temanya nanti di dalam silabus ini ada ya,
topik pertemuan pertama, topik pertemuan kedua, dan seterusnya. Teman-teman udah tahu, pada saat saya bahas PPh 21, apa sih yang mau dibahas, teman-teman udah baca duluan. Jadi kita nyambung, kalau pemikiran kita nyambung, akhirnya kegiatan belajar mengajarnya menjadi lebih maksimal ya, aktif. Oh jadi nyambung. Jadi teman-teman nggak kayak didongengin, jadi ngantuk. Kalau nggak nyambung kan, jadi aduh ngomong apa sih ini orang, membosankan banget, ceramah aja dari tadi, bosen, ini gue tidur, jangan gitu. Ya, jadi teman-teman harus memiliki semangat yang tinggi, kemudian belajar terus ya, membaca materi-materi pajak yang ada dengan cara googling aja. Kalau misalnya, Pak saya mau beli buku, oh bagus, puji Tuhan yang mau beli buku. Tapi kalau misalnya mau googling aja, ya gunakan handphone teman-teman untuk membaca materi-materi pajak atau website yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa bahwa apa, bahwa mahasiswa itu adalah agent of change. Agent of change adalah agen daripada perubahan. Jadi mahasiswa itu tidak menyukai sesuatu hal yang monoton atau tidak menyukai sesuatu hal yang begitu-begitu saja, karena mahasiswa ingin berubah dan ingin menjadi yang terbaik. Ya, seperti itu. Ya, jadi hendaknya teman-teman pun harus memiliki, atau yang tadi saya sampaikan, bahwa mahasiswa itu adalah agent of change, berarti mahasiswa itu adalah agen dari perubahan, harus senantiasa berubah, tidak menyukai sesuatu hal yang monoton, tidak suka sesuatu yang stagnan, mandek begitu-begitu aja. Ya, jadi maunya selalu berubah, karena biasa dengan usia-usia muda mahasiswa selalu mau menjadi yang terbaik. Tidak mau menjadi yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, tapi dia maunya menjadi yang nomor 1. Ya, seperti itu. Maka dari itu, saya punya harapan supaya di kelas kita ini, mata kuliah pajak penghasilan, teman-teman semua harus menjadi yang pertama. Nilai harus baik ya. Bahkan di perkuliahan ini, setiap mata kuliah yang diambil nilainya harus bagus, benar-benar menguasai materi. Ya, jadi begitu pada saat teman-teman sudah selesai atau sudah mendapatkan gelar ahli madya dari kampus ini, teman-teman bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang sudah diperoleh ya, dan akhirnya bisa pada saat terjun ke dunia kerja itu benar-benar menjadi pribadi yang mumpuni atau berkualitas, dan akhirnya akan membawa nama baik Budi Dharma, membawa nama baik kampus kita ini ke semua tempat ya, bahkan teman-teman akan menjadi marketing berjalan. Kenapa Pak bisa gitu? Karena, wah ternyata hebat ya lulusan-lulusan dari Budi, mereka ternyata dikasih kerjaan gini cepet ngerjainnya, langsung kelar. Padahal kita next time akan hire mahasiswa-mahasiswa atau lulusan-lulusan dari UBD. Atau orang-orang yang melihat banyak keberhasilan dari UBD, akhirnya banyak yang mau memasukkan atau kuliah di universitas tersebut. Ya, ini akan memberikan nilai tambah juga buat kita semua. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Deskripsi mata kuliah ya. Deskripsi mata kuliah kita untuk kuliah perpajakan khususnya pajak penghasilan ini menguraikan berbagai jenis pajak yang dipungut dan diatur oleh pemerintah pusat. Nah, pelaksanaan kuliah PPh meliputi materi-materi sebagai berikut.